Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dengan Arnanda Aji Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang uji autokorelasi Durbin-Watson. Di dalam model regresi yang baik, data yang berbentuk time series itu idealnya adalah bebas gejala autokorelasi. Jadi apabila kita lihat menurut Ghazali tahun 2018, uji autokorelasi itu adalah uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T. Periode T ini adalah periode sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Periode T-1 itu adalah periode sebelum pada saat sekarang ini. Nah, adapun apabila terdapat autokorelasi, maka model regresi ini tidak bisa kita teruskan. Artinya kita memerlukan model yang lain yang lebih baik lagi, atau modelnya itu adalah turunan daripada regresi berganda. Ya, jadi bisa menggunakan error correction model (ECM) ya, yang menjadikan lag sebagai variabel bebas atau yang lain. Nanti akan kita bahas insya Allah pada saat kita membahas ECM. Nah, adapun kalau kita melihat contoh, apa sih contoh yang dimaksud dari autokorelasi ini? Contoh lain misalnya, ada dua contoh. Contohnya misalkan inflasi. Apakah inflasi saat ini itu dipengaruhi oleh inflasi setahun yang lalu? Maka kita akan detek. Kalau misalkan inflasi saat ini tidak ada pengaruhnya daripada inflasi tahun lalu, maka ada pengaruh faktor-faktor yang lainnya. Ya, jadi maka dari itu deteksi autokorelasi itu penting sekali untuk melihat apakah memang inflasi yang saat ini kita ketahui itu adalah dari inflasi tahun lalu ataukah murni daripada faktor-faktor yang lain. Contoh sebaliknya adalah tatkala kita melihat tingkat utang perusahaan saat ini itu hampir dipastikan juga ada pengaruh utang periode yang lalu. Ya, jadi misal hutang perusahaan saat ini itu bertambah atau berkurang, ya maka selain variabel-variabel yang lainnya yang mempengaruhi, juga boleh jadi adalah utang masa lalunya itu yang menjadikan dia bertambah. Ya, jadi maka dari itu kita perlu deteksi apakah memang ada masa lalu yang mengikat keadaan sekarang ataukah tidak. Dan apabila kita kembangkan lagi bahwasanya kejadian-kejadian masa lalu yang mengikat masa kini, apabila kita lakukan perhitungan regresi pasti ada plus error. Ya, errornya ini saling mempengaruhi. Yang lalu bisa mempengaruhi error yang sekarang. Apabila kita jabarkan lagi di time series ini unik ya, apabila kita jabarkan lagi maka akan kita ketahui hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Jadi apakah variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikat dalam jangka panjang, apakah mempengaruhi pula dalam jangka pendek. Dan kita bisa perdalam lagi dengan impuls dan sebagainya. Itu nanti kita bahas di ECM dan VECM. Insya Allah kalau ada waktu ya. Nah, kalau regresi berganda yang ini adalah kita hanya membahas non errornya gitu ya, kita hanya membahas modelnya, inner modelnya, maka kita dituntut untuk mengkaji apakah ada autokorelasi atau tidak. Dengan ketentuan autokorelasi yaitu nilai D lebih kecil daripada DL atau D lebih besar dari 4 min DL. Ini kita simpulkan bahwa model ada autokorelasi. Model terdapat autokorelasi. Lalu kemudian apabila
D di antara DU dan 4 min DU, maka model tidak ada autokorelasi atau tidak terdapat gejala ya. Gejala autokorelasi. Sedangkan apabila D lebih besar daripada DL namun dia lebih kecil daripada 4 min DU, atau D itu lebih besar daripada 4 min DU atau dan juga lebih kecil dari 4 min DL, maka tidak dapat disimpulkan. Artinya kita tidak bisa mengetahui apakah itu ada gejala autokorelasi atau tidak. Jadi tidak bisa dipastikan ada gejalanya atau tidak. Nah, nilai D ini kita melihat dari olah data SPSS ini. Ya. Adapun DL dan DU kita melihat tabel. Tabel kita bisa cek di sini. Ini adalah tabel Durbin-Watson. Ya, atau juga bisa kita cek ya ini. Ini adalah tabel Durbin-Watson. Adapun kalau kita melihat T, ya, T itu adalah jumlah sampel N kecil atau sampel. Kemudian K itu adalah variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan DL dan DU, nah ini yang akan kita cari nantinya. Ada data di sini, data kita memiliki 3 variabel bebas, yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran, dan indeks prestasi manusia atau IPM. Adapun variabel terikat atau Y-nya adalah produksi UMKM years on years atau dari tahun ke tahun. Kita ambil datanya adalah ini ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Ini sebetulnya data panel, tapi kita melihat saja kepada kita bentuk saja ke dalam data time series. Oke. Jumlah observasi ada 100. Ya. Ada 100 observasi. Di mana akan kita cari nilai D-nya. Bagaimana cara mencari nilai D? Yaitu kita klik Analyze. Kita klik Regression. Kita klik Linear. Maka kita masukkan, ya, ini tadinya keluar, hilang semuanya. Maka kita masukkan produksi UMKM yang notabene dia adalah dependent, ya, maka kita masukkan ke dependent. Adapun tingkat kemiskinan, pengangguran, dan IPM kita masukkan ke independent. Dan jangan lupa kita klik statistik. Nah, ini tadinya kosong, defaultnya kosong. Kemudian kita klik Durbin-Watson. Yang lainnya kita abaikan, model fit sama estimate kita abaikan. Yang kita perhatikan ini. Apabila kita tidak centang ini, maka dia tidak akan kita tidak akan muncul ya Durbin-Watson. Kita klik Durbin-Watson, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK, maka kita melihat yang ini. Nah, ada Durbin-Watson di sini. Ya. Ada Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watson 1,679. Nah, ini contoh ya. Contohnya harusnya kita menggunakan data panel, tapi kita untuk contoh-contoh saja kita masukkan ke dalam data time series biasa di regresi berganda. Durbin-Watson 1,679. Maka tatkala kita melihat hasil 1,679, kita cek di ketentuan ini. Ya. Oke, kita masuk ke kalau kita lihat nilai D adalah 1,679. Kalau kita lihat DL-nya berapa berarti? Kita cek di sini. Tadi observasinya adalah 100 dengan variabel bebas 3. Maka DL adalah 1,63369 dan DU 1,71517.
Maka kita akan bulatkan menjadi DL adalah 1,634 dan DU 1,715. Nah, ini ya. Sehingga 4 min DL kalau kita klik kalkulator ya. 4 min DL artinya adalah 4 dikurangi DL-nya adalah 1,634. Kita ketemu 2,366. Dan 4 min DU artinya 4 dikurangi dengan 1,715. Kita ketemu 2,285. Oke. Setelah kita memasukkan ke dalam tabel ini, maka kita bisa mengambil keputusan bahwasanya D 1,679 itu lebih besar daripada 1,634 dan lebih kecil daripada 1,715. Yang artinya D ini lebih besar daripada DL dan juga dia lebih kecil daripada DU, maka model regresi ini tidak bisa disimpulkan. Maka bagaimana apabila tidak bisa disimpulkan? Nah ini, kembalikan kepada dosen pembimbing masing-masing. Apakah dosen pembimbing itu bersedia untuk dilakukan proses pengolahan data lebih lanjut, ataukah dosen pembimbing minta untuk menambah observasi, ataukah dosen pembimbing minta untuk dilakukan uji dengan model yang lainnya, model CEM mungkin, ya, model VECM mungkin, atau ECM mungkin, atau model yang lainnya, ARDL dan sebagainya. Maka dari itu perlu adanya kontak dengan pembimbing yang lebih intens agar tidak memutuskan ya secara sepihak. Akan nanti apabila ujian, ya nanti dosen pengujinya seperti ini dan itu, pembimbing masih bisa melakukan sinkronisasi dengan jawaban kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.